Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Budi Saputri dengan NIM 08051181823001 dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Pada platform kali ini akan membahas mengenai materi pengolahan data tentang suspended solid. Sebelum ke langkah-langkah pengolahan data, terlebih dahulu akan saya bahas mengenai TSS atau Total Suspended Solid. TSS merupakan partikel-partikel yang tersuspensi di dalam air yang terdiri dari komponen biotik maupun komponen abiotik seperti detritus, jasad-jasad renik, pasir, lumpur, dan partikel-partikel anorganik yang lainnya. TSS ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia heterogen yang merupakan pembentukan awal dari suatu endapan. Apabila konsentrasi TSS di suatu perairan tinggi, maka dapat menyebabkan atau dapat menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke perairan, sehingga dapat menghalangi dari proses fotosintesis. Tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui cara pengolahan data TSS menggunakan software RMapper dan ArcGIS, dan manfaat dari praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan mengenai pengolahan data TSS menggunakan RMapper dan ArcGIS, serta mendapatkan hasil dari pengolahan data tersebut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu laptop, mouse, software RMapper, software ArcGIS, kemudian data. Data yang digunakan di sini adalah data Citra Landsat 8 yang diunduh daerah yang diunduh adalah daerah Songsang, Banyuasin. Kemudian kita akan berlanjut ke langkah-langkah pengolahan data. Langkah yang pertama yaitu buka software RMapper, kemudian pilih edit algoritma, kemudian untuk menambahkan band 1 sampai band 7, pilih duplikat band. Setelah itu diubah namanya dari band 1 hingga band 7. Untuk pengolahan data TSS ini hanya membutuhkan 7 band. Setelah namanya diubah, kita memasukkan data citranya. Pilih dataset, kemudian kita cari data yang telah kita download. Kemudian masukkan sesuai dengan urutan bandnya. Kemudian pilih OK Display Only. Lakukan hal tersebut hingga band 1 sampai band 7. Band ke-6, dan yang terakhir adalah band ke-7. Setelah itu klik refresh image with 99%. Kita tunggu prosesnya. Setelah di refresh maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya langkahnya adalah kita melakukan koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Koreksi radiometrik dan geometrik itu dilakukan menggunakan data Excel yang diambil dari
metadata yang telah kita download. Tujuan dari koreksi radiometrik ini adalah untuk memperbaiki nilai piksel agar nilai piksel tersebut sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Sedangkan fungsi dari koreksi geometrik adalah bertujuan untuk menyesuaikan koordinat yang ada pada citra dengan koordinat bidang datar. Ini merupakan Excel dari hasil pengolahan data citra. Setelah itu kita akan mendapatkan nilai dari reflektan. Nilai reflektannya di copy, lalu kembali ke RMapper, pilih edit formula untuk memasukkan rumusnya, lalu masukkan rumus tersebut dan paste, lalu apply change. Lakukan hal ini hingga band ke-7. Kemudian kita periksa lagi apakah dari kesemua band ini sudah dimasukkan dari formula tersebut. Jika sudah, yakin, kemudian kita close dan kita refresh kembali. Setelah itu kita klik kanan pada layar, kemudian pilih file, kemudian pilih save as. Karena di sini kita menggabungkan, jadi kita beri nama gabungan. Untuk files of type ini dipilih dengan tipe RMapper raster dataset, lalu pilih OK. Untuk data type-nya ini memilih dari IEE 4 byte real dan null value-nya, lalu pilih OK. Kita tunggu prosesnya karena proses ini agak sedikit lama. Setelah selesai lalu OK, kemudian kita pilih new untuk membuat lembar kerja baru dan kita masukkan data yang telah kita simpan tadi, lalu pilih OK display only. Kemudian kita memasukkan rumus masking, pilih formula, lalu kita di sini menulis rumusnya, yaitu if buka kurung I1 dikurang I2 tutup kurung kurang dari kurang dari 0 dan ketiga else no, lalu apply change, close, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita ubah dari komposit bandnya menjadi 542, 5, 4, dan 2. Kenapa sih yang digunakan komposit band 5, 4, dan 2? Karena komposit band 4, 5, dan 2 ini merupakan komposit band yang cocok atau yang sesuai untuk mengetahui pola sebaran TSS. Kemudian setelah selesai, kita zoom atau kita cropping daerah yang ingin kita kaji TSS-nya. Nah, setelah itu maka proses masking ini disimpan.
Setelah melakukan cropping, maka proses masking ini selesai. Proses masking ini bertujuan untuk memisahkan dari objek daratan dan objek perairan. Di sini kita bisa terlihat bahwa objek daratan ini yang berwarna hitam dan objek perairan yang berwarna hijau. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menyimpan kembali filenya dengan cara klik kanan, kemudian pilih file, save as, dan diberi nama masking. Untuk tipe filenya sama dengan yang tadi, yaitu RMapper Raster Dataset, lalu oke. Data type-nya diubah, lalu klik oke. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah tersimpan lalu kita pilih oke. Kemudian kita membuat lembar kerja baru. Lalu masukkan data masking yang telah kita simpan tadi. Pilih oke di layer only. Nah, kemudian kita akan memasukkan rumus dari algoritma TSS. Rumus ini diambil dari Syarif Budiman untuk pengolahan TSS. Algoritma lain selain dari Syarif Budiman ini ada, namun ini yang sering digunakan untuk pengolahan TSS, yaitu 8,1429 dikali XP buka kurung 23,704 dikali I1, kemudian tutup kurung, lalu apply change. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita close, kemudian bisa kita refresh. Setelah itu kita simpan. Caranya seperti menyimpan pada sebelum-sebelumnya, namun di sini namanya diubah menjadi algoritma. Di profilnya sama seperti yang tadi, berdasarkan dataset, lalu pilih oke untuk tipe penyimpanannya 4 bit real, lalu oke. Setelah disimpan lalu kita pilih oke, kemudian kita membuat lembar kerja baru lagi dan masukkan data dari algoritma yang telah diolah. Oke, di layer only. Nah, kemudian di sini memasukkan rumus batasan, yaitu if I1 lebih dari 400 dan else I1. Sudah, kemudian apply change, lalu close, kemudian bisa di refresh. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, untuk pengolahan selanjutnya dilakukan pengolahan dengan aplikasi ArchMap atau ArcGIS. Kita save as terlebih dahulu dengan nama batasan. Oke, ini real, lalu oke, kita simpan. Selanjutnya beralih ke ArcGIS. Kita buka aplikasi ArcGIS, kemudian kita masukkan data yang telah kita olah tadi dengan memilih add data. Kemudian masukkan file batasannya seperti ini. Jika sudah tertampil seperti ini, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan edit.
di klik kanan pada layers ini, kemudian pilih properties, lalu pilih classify. Nah, untuk kelasnya ini kita tentukan saja 5. Dan di sini kita bisa mengubah untuk color ramp-nya, mengubah warna sesuai dengan selera kita masing-masing. Misalnya kita melakukan ini ya. Nah, untuk angka-angkanya ini kita bisa rubah dengan cara klik kanan pada label. Nah, lalu pilih format label. Nah, ini untuk angkanya kita ubah saja menjadi hanya 4 angka biar tidak terlalu banyak. Lalu klik OK. Lalu apply OK. Nah, di sini maka kita dapat melihat hasil dari sebaran total suspended solid sesuai dengan range warnanya masing-masing. Setelah ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan layout pada peta sebaran total suspended solid ini. Setelah melakukan layout, maka hasilnya akan seperti ini. Peta sebaran total suspended solid di daerah Sungsang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Di sini kita dapat melihat nilai dari sebaran total suspended solid. Untuk melihat nilai-nilai tersebut, kita dapat melihatnya pada legenda. Untuk nilai yang dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Misalnya di sini kita dapat melihat untuk warna hijau ini dengan nilai 180 hingga 222, ini merupakan nilai yang terkecil terdapat di daerah ini. Kemudian untuk yang total suspended solid terbesar dengan nilai 298 sampai 356 itu terdapat pada warna biru di daerah ini. Ini merupakan daerah pertemuan antara air laut dengan air sungai, sehingga di sini terjadi pergerakan massa air yang sangat tinggi, sehingga partikel-partikel tersebut akan lama untuk mengendap, menyebabkan total suspended solidnya atau TSS-nya pada daerah pertemuan ini besar. Dari praktikum pengolahan data total suspended solid ini, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari sebaran TSS paling besar itu terdapat pada daerah yang memiliki arus paling tinggi, yaitu biasanya terdapat pada daerah pertemuan antara sungai dengan massa air laut. Terima kasih apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.